Asra ada. Gabung. Sudah. Itu yang di selaku pendiri KPL yang saya hormati para pemateri Bu Diani Ayu Pratiwi dan Bu Helmia, dan yang saya banggakan para bapak dan ibu guru yang hebat di sini semua. Baik Bapak Ibu, saya izin share screen dulu ya. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan Ibu. Kelihatan Bu. Kelihatan. Ya kelihatan Bu. Untuk masuk ke materi saya, ya kita dulu. Kita senang-senang dulu sedikit, merilekskan badan, apalagi saya pemateri ketiga. Sudah jenuh duduk-duduk ya, kita bergoyang-goyang sedikit dulu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini saya akan memberikan dua ice breaking. Ice breaking pertama adalah, coba dilihat semua Bapak Ibu. Gambar apakah ini? Coba Bapak Ibu, ini gambar apa? Gambar pembalap. Pembalap ngapain ini? Pembalap sepeda motor. Iya. Pembalap sepeda motor. Ini bertanya. Gambar apakah? Pembalap Rossi. Oh, ternyata sepeda panjang. Naik ontel ya Bu. Pinter banget. Rossi naik ontel. Jadi lengkap. Iya. Nah, kemudian ice breaking yang kedua, saya nanti ingin minta tolong ke Bapak Ibu sekalian tes kemampuan saraf otak. Boleh? Ya. Saya izin Bapak Ibu tangannya diangkat ke depan, ya, ke depan semua tangannya Bapak Ibu, ya. Jadi ini 0, 1, ya, 2, 3, 4, 5, oke? 0, bagaimana tangannya Bapak Ibu? 0. 0 gimana? 0. Begini. 0 ya. Gini Bapak, biar bisa begini tapi lebih enak ya Bapak Ibu. 0, 1 bagaimana? 1. Ya, 1. 2, ya. Oke. Saya pandu ya Bapak Ibu. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. 1, 2, 3. Screen-nya dimatikan Bu, biar kelihatan semuanya di layar Bu. Ibu Nasrah, share screen-nya matikan dulu, biar asik speaking-nya terlihat di layar semua. Ya. Ya, ulang Bu. Ya, ulang Bu, silakan. Nah, ini bagus Bu. Bapak Ibu, tangannya 0, 1, 2, 3, 4, 5. 4, tangannya kemana Bapak Ibu? 4, 3, 0, 2, 1. Oke, sudah pada mahir ya Bapak Ibu. Sekarang kita pakai musik ya Bapak Ibu ya, kita lihat. Bu, sudah mahir. Kita main bersama-sama. Pasti kalau sudah lihat ini pasti udah ada gambaran ya Bapak Ibu. Silahkan tangannya ke depan, kita lihat. Diikutin ya angka yang tertera di dalam. 3, 2, 1. 2. Oke, bisa Bapak Ibu? Bisa Bu, ulang. Ulang. Cepat videonya Bu.
sekali lagi. Coba. Terlalu cepat itu. Oke. Kita lihat sekali lagi. 3, 2, 1. Kalian, bagaimana Bapak Ibu sekalian, sudah pada bahagia? Sudah. Sudah. Selalu. Baik, kita mulai ke materi saya, Bapak Ibu. Ini materinya sudah diulang-ulang beberapa materi sebelum saya. Jadi saya alhamdulillah cuma bisa menjelaskan sedikit ya, kan? Bapak Ibu sekalian, ya. Materi saya ini pelajaran di era revolusi industri 4.0. Sudah ada yang tahu, tambah kita saling sharing ya Bapak Ibu, yang belum tahu kita belajar bersama. Nah, di sini revolusi industri 4.0 kan baru-baru akhir ya. Tiba-tiba ada lagi society. Saya pun pertama ikut seminar 4.0 saja saya masih bingung. Ada lagi society 5.0 ya. Nah, mari kita belajar sama-sama Bapak Ibu. Suaranya kurang jelas, Bu. Oh, suaranya kurang jelas? Iya. Udah kedengaran Bapak Ibu? Udah, kedengeran Bu, ya, kedengeran udah. Sudah, Bu, jelas. Bagaimana? Dengar, Udah, Bu. kedengeran jelas, Bu. Sangat jelas, Bu. 4.0 udah jelas ya. 4.0 dan society 4.0. Apakah Jelas, Bu, di jelas. pembelajaran era 4.0 ini dengan society 5.0 ini saling bersinggungan atau saling meniadakan atau bagaimana? Kita lihat ya Bapak Ibu. Let's go my presentation. Okay. Nah, sebelum masuk ke materi kita mungkin menitik ke belakang dulu ya dan bisa anak bangsa kita ya. Di sini ada pisah ya, Programmen for International Student Assessment. Di sini ada beberapa negara yang mengikutkan siswa-siswinya, ya, pasti yang berbakat lah ya. Nah, di sini pada tahun 2015 itu tingkat membacanya itu berada di ranking 65 dari 69. Bawah banget ya Bapak Ibu ya membaca literasi. Ya. Kemudian matematika 66 dari 69. Sains 64 dari 69. Setidaknya sains lebih maju sedikit ya daripada So iya, aku harus tak bisa jalan. kalau di rumah Ibu masih ada mengganggu sedikit. Nah, sekarang kita ke PISA yang baru-baru ada ya. Kita berada tapi ini bertambah ya Bapak Ibu, bertambah jumlah negara yang melakukan asesmen ini. Dan yang tadinya 69 sekarang ada 78. Dari literasinya ranking 72, kemudian matematikanya ranknya itu 72 juga, dan sainsnya 70. Rendah ya, sorry tadi. Ini sainsnya yang rendah malah ya, saya salah nih. Sainsnya yang rendah ya. Jadi alhamdulillah matematikanya agak lumayan bagus. Dan harapannya ini adalah PR buat kita semua sebagai pengajar, saya pun begitu. Nah, sebelum masuk ke revolusi industri 4.0 ya, mungkin ada baiknya kita menitik ke belakang lagi Bapak Ibu, yang mana sih revolusi industri 1.0, 2.0 dan lain-lain ya Bapak Ibu, kita lihat. Nah, 1.0 itu pada tahun 1780 di mana dilaksanakan produksi industri dengan mesin uap. Kemudian lanjut ke tahun 1870 kita berada di revolusi 2.0 ya. 2.0 Bapak Ibu. Nah, sudah ada yang lahir pada tahun ini? Belum ada ya Bapak Ibu ya, karena saya lihat Bapak Ibunya masih muda-muda di sini. Di sini pada masa ini
sudah dilaksanakan produksi massal ya, sudah dapat menghasilkan produksi yang lebih banyak dari tahun revolusi 1.0. Kemudian kita beranjak ke revolusi industri 3, mana produksi ini menggunakan komputer ya, sekarang ini kita kan ya. Nah, kita pindah. Bagaimana sih revolusi industri 4.0 ya? Menurut World Economic Forum atau WEF ya, menyebutkan revolusi industri itu berbasis cyber physical system ya, di mana menggabungkan 3 domain ya. Digital, fisik, dan biologi. Jadi semuanya saling makanya sekarang kan pembelajaran tema. Itu sebenarnya arahannya di situ kalau di SD ya diarahkan untuk tema kan sekarang Bapak Ibu ya. Nah, kita menerapkan pembelajaran yang saling berhubungan. Misalkan IPS berhubungan dengan IPA, berhubungan juga dengan mata pelajaran yang lain. Kemudian, revolusi ini ditandai dengan industri mulai menyentuh dunia virtual berbentuk konektivitas manusia. Sekarang kita lakukan ya, Internet of Thinking, LOT ya, semua serba internet ya. Dulunya HP itu paling takut suaranya putus-putus. Oh, putus-putus. Bagaimana Ya. Sudah bagus? Jelas Bu suaranya. Sudah bagus ya? Sudah jelas ya? Oke, Ya. terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi pada zaman saya kuliah, apa saja kalau tiba-tiba datanya kepencet, pasti kita ada panik. Panik ya Bapak Ibu. Aduh, nanti kuota saya habis. Tapi sekarang itu data adalah bagian dari kebutuhan pokok ya. Karena semua informasi berada di dalam data itu ya. Setuju kan Bapak Ibu ya? Perubahan pembelajaran dari era industri 1.0 ke 4.0. Yang pertama ya, guru itu pada saat revolusi 1.0 itu ya pembelajarannya berpusat pada guru dan studentnya, ya kan Bapak Ibu? Nah, kemudian pada revolusi 2.0, nah di sini siswa sudah aktif learning. Kemudian pada revolusi industri 2.0, pembelajaran di sekolah itu sudah mengaktifkan pembelajaran siswanya ya. Siswanya sudah diaktifkan sama guru-gurunya seperti ini gambarannya. Kemudian revolusi industri 3.0 itu, jadi di sini yang tadinya teacher center sekarang jadi siswanya yang center ya, pusat pembelajaran. Sementara gurunya berada di fasilitator. Nah, bagaimana kalau pada revolusi pembelajaran di era revolusi 4.0 ya. Jadi di sini hampir sama dengan 3.0 ya. Di sini student center learning ya, pusat pembelajaran di siswa. Tetapi di sini ada tambahan co-creating. Jadi di sini sama dengan tadi model pembelajaran solusi yang diberikan dia ini ya. Di situ ya diharapkan di belakang di akhir pembelajaran itu ada art. Di situ itu anak-anak kan dapat ya, diharapkan dapat memberi kreativitas, mengeluarkan kreativitasnya untuk melakukan sesuatu produk yang bisa kelihatan ya Bapak Ibu. Kemudian ada ubiquitous learning ya. Kemudian kompetisi apa sih yang ada diperlukan pada revolusi pembelajaran revolusi 4.0 ya? Yang pertama ada kompetensi informasi media dan teknologi.
di mana tadi disebutkan oleh Ibu kok lupa terus Ibu Diani ya, Bu Diani. Nah, di situ ada berbagai literasi ya. Sekarang kita diharapkan literasi ya. Kemudian pembelajaran dan inovasi. Nah, kita diharapkan ya Bapak Ibu guru sekalian, kita diharapkan untuk mencari solusi ya, menyelesaikan masalah. Bagaimana kita melihat di lingkungan untuk melakukan inovasi untuk menyelesaikan masalah, kreativitas dan pengetahuan menghadapi resiko. Kemudian kompetensi berkarir, ya, misalkan kepemimpinan dan tanggung jawab, ya, moral dan etika, produktivitas dan akuntabilitas, dan fleksibilitas. Jadi kita akan ke siswa-siswa kita, ya, untuk dia lebih produktivitas dan fleksibel, ya. Nah, terkadang juga saya mengajar mahasiswa, ya. Oh, kita hari ini belajar di Spada, aduh Spada ini bla 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 bla, ini Bu. Nah, saya cuma bisa menyarankan, nak, ya, tapi di dalam situ ada sesuatu yang lebih, yang Ananda harus lebih tahu, lebih banyak berinovasi di situ. Nah, kemudian di sini yang terakhir adalah kompetensi dalam bentuk komunikasi efektif, ya. Jadi anak-anak sekarang kita alhamdulillah, anak-anak sekarang itu untuk berbahasa, berbicara itu anak-anak alhamdulillah, kalau saya di zamannya dia saya belum sepintar dia untuk berbicara, public speaking-nya bagaimana, lebih bagus anak masih anak generasi sekarang itu memang dilahirkan sesuai zamannya dan kompetensi sesuai dengan zamannya. Jadi sebagai guru kita, pengajar kita, tinggal memoles-molesnya dan mengarahkannya Bapak Ibu, ya. Nah, kita lihat di sini gambaran kita bisa membandingkan revolusi. Nah, di sini Society 1.0 ini di mana kehidupannya itu masih berburu dan nomaden, ya. Jadi society ini bagaimana bersosial, ya, bagaimana bersosial di dalam itu kita pelajari. Kemudian di sini society 2.0 di sini pada zaman ini manusia sudah bercocok tanam. Kemudian society society 3.0 itu di sini sudah mulai industri besar-besaran, ya. Manusia sudah mengenal industri, ya. Ada tadi sesuai dengan zaman tadi revolusi industri berada di 3.0 juga. Kemudian society 4.0 ini zamannya serba data, ya, serba information society, ya. Kemudian bagaimana era society 5.0 adalah masyarakat menyelesaikan berbagai tantangan dari permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi. Jadi society 5.0 ini kan oleh hidup kan karena sudah sudah dianget sih ini jadi mereka sudah mengasuhi sosial. Kalau kita sendiri di Indonesia masih berada di antara 4.0 dan society 5.0. Nah, di sini permasalahan society dan pemanfaatan berbagai inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0 seperti intelligence of thinking, artificial intelligence atau kecerdasan buatan, big data, ya. Big data kan sekarang sudah bisa digunakan kayak Gojek dan lain-lain itu menggunakan big data, ya Bapak Ibu. Ya, jadi alhamdulillah Gojek itu income-nya itu lebih besar daripada daripada Garuda loh Bapak Ibu. Padahal Gojek itu nggak ada motornya, nggak ada mobilnya dan lain-lain kan, sementara Garuda sudah ada pesawatnya yang besar dan lain-lain kan Bapak Ibu.
Nah, disitulah sebagai pengajar kita akan membimbing siswa kita untuk lebih termotivasi, memberikan inovasi supaya termotivasi untuk melakukan inovasi-inovasi yang lebih baik untuk masa depannya ke depan. Nah, kemudian Society 5.0 juga dapat diartikan sebagai sebuah konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Yang artinya nanti di sini ya mungkin semuanya itu serba robotik, di mana seperti kita lihat peradaban di era Society 5.0 akan ditandai dengan fenomena baru seperti drone driver. Jadi mengemudinya itu otomatis, ya. Di Jepang itu sudah ada mobil yang bisa berjalan sendiri. Kemudian alat rumah tangga berbasis artificial intelligence, misalkan kulkasnya bisa melakukan operasi, saya mau minum, keluar minum, ya. Medical care-nya juga tinggal naik ke atas, kemudian bagaimana keadaan saya hari ini, langsung langsung dianalisis oleh robot. Oh, Anda tensinya segini, kemudian keadaan hatinya segini, dan lain-lain. Itulah yang akan terjadi ke depannya ke kita, ya Bapak Ibu. Kemudian smart work. Nah, inilah gambaran Society 4.0. Nah, di sini semua berbasis internet. Nah, nanti si 5.0 seperti saya jelaskan tadi, di sini semua oleh artificial intelligence, kecerdasan buatan yang melebihi kecerdasan manusia. Tetapi memang secerdasnya alat, tapi di sini Nah, ini adalah Society 5.0 yang saya perhatikan, balance ekonomi. Jadi penyeimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan penyelesaian masalah sosial. Nah, di sini ini harapannya nanti kita masak sudah ada asisten kita robot. Kita membutuhkan mobil, tinggal mungkin Gojek nggak ada supirnya, jalan sendiri nanti mobilnya ke kita. Tidak perlu ada gangguan, misalkan seperti saya tadi anak saya minta makan. Mungkin itu harapan yang ke depannya. Tetapi secanggih-canggihnya barang itu perlu ada penanaman nilai karakter di dalamnya, ya Bapak Ibu. Nah, tadi sudah pembelajaran abad 21. Jadi solusi dari era ini adalah pembelajaran abad 21, ya. Skill, learning and innovation skill, information media and technology skill, tadi udah dijelasin sama pemateri sebelumnya. Ini bagian-bagiannya, ya. Creative and thinking udah tadi dijelasin. Nah, bagaimana guru di era Society 5.0 penguatan, dikuatkan supaya nanti siap untuk melakukan pembelajaran di rumah. Udah kedengaran? Kecil ya Bapak Ibu? Kecil. Udah kedengaran Bu. Yang lain kecil? Udah kedengaran Bu. Jelas Bu. Jelas, terima kasih. Nah, di sini untuk penguatan guru di era Society 5.0, ya, pendidik harus menjadi motivator. Ya, kita harus jadi motivator, teladan, ya. Kenapa kita harus teladan? Karena sebenarnya kita adalah guru, adalah artis, ya Bapak Ibu, ya. Makanya kita sesuai tadi yang dikatakan moderator, hanya juga, ya, tetapi dalam hatinya juga, ya. Kenapa artis ada yang jelek tapi income-nya lebih banyak tawarannya, ada yang cantik sekali enggak, ya kan? Itu kembali pada teladan dari artis itu. Kita juga artis loh Bapak Ibu, ya. Jadi kita harus sebelum mengajar, ya Bapak Ibu, diharapkan kita sudah cantik, sudah siap, ya Bapak Ibu, ya. Kalau misalkan sudah tatap muka, ya kita harus
sebelum masuk kan Bapak, ada guru saya itu kalau sebelum masuk ke sekolah itu pasti nyeser dulu ke depan. Jadi memang di depan pintu ruang guru itu sudah ada cermin. Jadi sebelum ini pasti guru-gurunya bercermin dulu, udah siap, rambut saya udah ini belum ya, jilbab saya udah bagus belum, listip saya sudah makan berkurang tambah sedikit. Karena memang ya dari kita mungkin Bapak Ibu kita pernah jadi siswa ya Bapak Ibu. Kalau gurunya fresh, datang dengan senyuman, pasti sesulit materi apapun kalau dijelaskan kita, oh ya, dan kita akan termotivasi untuk mencari sumber-sumber. Begitu pula siswa kita. Kemudian evaluator ya. Kemudian evaluator ini kita harus mengevaluasi siswa kita. Tetapi jangan lupa mengevaluasi diri kita sendiri ya. Bapak Ibu pernah sudah, setelah pembelajaran sudah ada Bapak Ibu yang pernah melakukan evaluasi diri sendiri, memberi angket ke siswanya, kemudian bagaimana pembelajarannya. 2 tahun ini saya sudah lakukan dan ya harus tahan-tahan ini juga, ada yang tenang, ada yang tidak senang, ya itulah bagian dari perbaikan pembelajaran kita ke depan. Kemudian inspirator. Jadi kita sebagai guru ya, kita harus belajar, ini karyanya gimana ya, guru ini apa ya karya yang sudah dihasilkan yang bisa saya sebagai inspirator. Bapak Ibu ya. Kemudian dinamisator. Jadi guru, apalagi guru SD ya Bapak Ibu, kita harus banyak ilmu, banyak pembelajaran ya Bapak Ibu. Karena kita harus dinamis. Sehingga jadi kan seperti sekarang dilaksanakan ya Bapak Ibu. Dari kita pembelajarannya luring, kemudian secara dadakan kita online learning ya. Sebenarnya sih ada apa namanya, ada hikmah dari balik pandemi ini. Di sisi lain penyakit, di sisi lain juga ada perubahan secara drastis. Coba nggak ada pandemi ini, pembelajaran online di Indonesia atau di negara lain itu masih minim, kata Profesor saya beberapa profesor pun ini menjelaskan untuk pembelajaran online hanya berapa persen universitasnya yang melakukan. Sekarang gara-gara virus corona yang kecil tanpa ada sekolahnya ya, saya profesor loh ya Pak, bisa merubah semua sistem pembelajaran kita yang tadinya tidak mau untuk online karena mungkin pemikiran data dan kemampuan gurunya mungkin ya. Nah, kita secara langsung kita online. Nah, kemudian bagaimana diatur di Permendikbud nomor 22 tahun 2020 tentang Restra Kemendikbud yang menyusun era Society 5.0 ini dengan program pembelajaran Pancasila. Jadi sekarang untuk menyeimbangkan teknologi itu kita arahkan ke program pembelajaran program pelajar Pancasila. Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Karena perlu kita ketahui teknologi sekarang bagaikan pisau tajam. Bisa dipakai potong-potong setrika, bisa buat kreator dan bisa juga dipakai adalah keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian mandiri, anak-anaknya harus mandiri. Kalau mandiri ya pasti sekarang. Jadi kita kasih pembelajaran pasti mereka sudah ada gadget untuk mencarinya. Mungkin kalau saya mahasiswa saya cuma kasih clue buat seperti ini dan alhamdulillah ya mereka mau menyelesaikan proyek yang saya berikan melebihi ekspektasi saya dan melebihi kemampuan saya. Nah, kemudian bernalar kritis ya. Jadi harus mengarahkan anak-anak untuk kritis. Jadi zaman dulu kalau guru kita banyak bertanya, banyak mengkoreksi pasti marah-marah ya. Tapi sekarang kita arahkan anak-anak untuk berpikir bernalar kritis. Kenapa? Karena untuk masa depannya. Jadi kita layani aja, apalagi kalau guru SD ya. Kita harus lebih bersabar lagi Bapak Ibu ya. Kemudian kreatif dan tidak fokus hanya pada kognitif. Kemudian bergotong royong global.
Nah, apa sih tantangan pendidikan di masa depan? Nah, ini saya ambil dari penelitian ini tahun 2022. Tantangannya adalah yang pertama itu adalah adanya implikasi era 4.0 dan 0, ya, dampaknya ya. Kemudian adanya masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi informasi, konvergensi ilmu dan teknologi, ekonomi berbasis pengetahuan, yang keenam kebangkitan industri kreatif dan budaya, yang kedua pergeseran kekuatan ekonomi dunia, yang kedelapan pengaruh dan imbas teknosains, mutu investasi dan transformasi pada sektor pendidikan. Yang terakhir ini paling penting karena kita sebagai pendidik adalah fondasi. Nah, jadi kalau saya tanya mahasiswa saya, Bapak Ibu, kalau Anda berjodoh sama saya, ya, karena saya di kelas Anda, siap-siap mungkin saya agak lebih banyak tugas, tetapi tugas ini jangan anggap masalah, tapi anggap sebagai tantangan untuk menjadi lebih baik. Karena 10 pengajar yang akan menghasilkan peserta didik yang dapat menghasilkan teknologi canggih setelah ini. Nah, kesimpulan dari kesimpulan dari materi saya itu yaitu pertama, pembelajaran di era revolusi industri 4.0 dan sosial media itu berada sesuai dengan kecakapan hidup abad 21. Diharapkan guru menjadi pribadi kreatif, ya. Kita harus lebih kreatif Bapak Ibu, ya. Tapi alhamdulillah sekarang Bapak Ibu guru sekarang udah banyak yang jadi YouTuber, ya, jadi bisa ngajar dapat gaji, YouTubernya juga dapat. Kalau misalkan sudah banyak subscribernya kan lumayan ya, mampu mengajar, menginspirasi, serta suri teladan. Yang kedua, di abad 21 kompetensi yang diharapkan oleh siswa itu ada 6 literasi, numerasi, sains, informasi, dan tidak hanya itu, literasi dasar mampu juga memiliki kompetensi lainnya, ya, yaitu berpikir kritis, bernalar kreatif, komunikasi, kolaborasi, ya. Ingat, Bapak Ibu ini harus dimerahkan ya Bapak Ibu, kolaboratif, karena anak-anak sekarang cenderung sendiri-sendiri, ya. Kalau gadget mereka tuh udah nggak mau berbagi, punya sendiri. Kayak kita pun kayaknya ada teman kita di HP aja kan teman di situ, ya. Jadi anak-anak kita harapkan untuk mulai dan selalu ingin berkolaborasi, ya. Nah, serta memiliki kemampuan problem solving. Nah, ini pemecahan masalah. Kemudian yang terpenting memiliki perilaku karakter yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Nah, kenapa profil pelajar Pancasila? Karena ini adalah budaya kita, ya, yang mampu, ya, bukan mampu, ya, belum terbukti, ya, tetapi ini payungnya, sedia payung sebelum hujan. Jadi kita harus menanamkan rasa ingin tahu, inisiatif, kegigihan, mudah beradaptasi, memiliki jiwa kepemimpinan, memiliki kepedulian sosial dan budaya, dan terakhir penguatan nilai Pancasila itu, ya, dapat dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan lingkungan sekolah, dan pemberdayaan budaya, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya ini sudah diterapkan, tapi mungkin diharapkan pemerintah untuk lebih dikembangkan, ya, lebih diberi sentuhan inovasi, ya Bapak Ibu. Di slide terakhir saya, orang hebat bisa melahirkan beberapa karya bermutu, tetapi guru yang bermutu dapat melahirkan ribuan orang-orang hebat. Selamat kerja guru-guru hebat sekalian di sini. Semoga Bapak Ibu guru setelah diklat ini mulai berinovasi, mulai mengevaluasi siswanya, apa kebutuhannya, mengevaluasi diri sendiri, apa yang perlu kebutuhan saya, ya Bapak Ibu, ya. Oke.
Nanti kalau ada sesi pertanyaan, nanti Bapak Ibu bisa bertanya kepada saya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator.